Selamat siang Mustajab. Kami lihat Ya, di belakang Anda bantuan yang ada di Lanut Sultan Iskandar Muda telah tiba. Apa saja bantuan yang ada di sana dan diprioritaskan dikirim kemana saja? ya betul sekali. Di Lanut Sultan Iskandar Muda ini menjadi posko terpadu untuk distribusi bantuan ke korban bencana banjir di Aceh. Tadi sekitar pukul 10 baru saja juga tiba satu Hercules A1339 dari Lanut Halim Perdana Kusuma membawa bantuan kembali untuk korban bencana banjir di Aceh. Nah, kami pantau tadi sejumlah bantuan yang dibawa itu juga melengkapi jumlah bantuan yang sudah ada di posko Lanut Sultan Iskandar Muda ini. Tadi ada pakaian, kemudian ada sembako, ada beras, kemudian ada gula, minyak goreng, kemudian popok bayi, dan selimut bahan-bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat serta jenis bantuan-bantuan lain yang datang dan akan didistribusikan dari Lanut. Hercules ini rencananya nanti juga akan terbang ke Lok Sumawe, juga membawa bantuan ke sana setelah dropping bantuan dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan bantuan-bantuan yang ada di Lanut ini akan segera nanti dibawa ke sejumlah daerah yang terdampak banjir di Aceh. Ada prioritas wilayah-wilayah pedalaman yang akan menyasar melalui pesawat udara. Hari ini rencananya ada 32 penerbangan dengan 16 pesawat helikopter, kemudian kasa dan karavan yang akan mendistribusikan kembali bantuan ini ke wilayah-wilayah yang tidak bisa diakses dengan darat, yang terputus dan dibawa oleh helikopter dan di-drop di bandara di Gayo Luwes dan Bandar Maria dengan pesawat kasa maupun karavan yang juga membawa bantuan dari Lanut Sultan Iskandar Muda. Ada sejumlah desa-desa atau titik yang sudah ditentukan oleh tim dropping bantuan ini nanti. Di hari ini kami lihat dari daftar yang ada di Gayo Luwes cukup banyak penerbangan atau sorti hari ini kembali untuk mendrop bantuan. Demikian juga di Bandar Maria. Di Aceh Timur pedalaman, di Aceh Tamiang pedalaman, Aceh Utara pedalaman diusahakan juga melalui Bandara Maliku Saleh untuk dropping bantuan ke daerah-daerah yang terdampak banjir seperti di Aceh Tamiang, juga melalui Bandara Lanut Suwondo di Sumatera Utara. Nah, prioritas utama adalah barang seperti logistik seperti sembako yang diharapkan oleh para pengungsi. Ada beras, kemudian minyak goreng, kami juga melihat ada telur beberapa waktu lalu, kemudian juga bahan makanan seperti air minuman, air mineral, mie instan, dan juga gula. Banyak barang-barang kebutuhan yang sementara sudah ada di sini untuk segera didistribusikan langsung dengan melalui udara, juga darat, dan juga laut. Darat bisa dilalui melalui Banda Aceh atau Aceh Besar di sini ke Pidijaya maupun ke Biren. Kemudian melalui laut juga ditentukan dari pelabuhan Ulele Banda Aceh menuju ke wilayah terdampak di wilayah timur Aceh. Nah, bantuan ini memang simultan terus berdatangan. Tidak hanya dari yang kami lihat tadi dari pemerintah, dari lembaga-lembaga kemanusiaan maupun organisasi, dan tapi juga dari masyarakat yang juga membawa bantuan yang dikumpulkan di posko-posko yang ada. Mereka antar ke Lanut, kemudian di listing dan kemudian dibuat titik-titik mana saja dropping bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi itu dilakukan melalui udara, darat atau juga laut. Jadi prioritas utama sementara ini untuk jenis bantuan karena para pengungsi yang berada di jauh dan terisolasi tetap diangkut melalui pesawat. Jadi ada 32 penerbangan yang hari ini mudah-mudahan kita doakan bersama cuaca juga cerah supaya frekuensi penerbangan dapat dipenuhi dari 16 pesawat yang hari ini rencananya itu akan mengantarkan bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolir, yang terputus karena jalan darat, jalan maupun jembatan yang putus karena banjir yang terjadi di Aceh sejak 26 November yang lalu. Bintang.
Baik, Mustajab, Anda menyebutkan ada 32 penerbangan begitu. Itu artinya bantuan yang ada di Lanut Sultan Iskandar Muda ini akan dikirimkan ke posko terpadu menggunakan pesawat udara. Berarti ini bisa diartikan bahwa tonasenya atau jumlah besaran yang dibawa ini tidak bisa terlalu banyak jika dibandingkan melalui akses darat begitu. Mustajab. Ya, jadi untuk jumlah bantuan yang dibawa memang harus disesuaikan dengan kondisi pesawat baik itu Hercules maupun Kasa dan Caravan. Hercules Angkatan Darat bisa membawa 1 hingga 1,5 ton barang. Kemudian Kasa atau Caravan bisa membawa sekitar 200 kg. Artinya juga jumlah frekuensi penerbangan dia bisa untuk satu titik bisa 2 kali bolak-balik dari Lanut Kim menuju ke lokasi dropping bantuan. Misalnya ke Gayo Luas bisa 2 kali balik untuk satu pengantaran. Jadi direncanakan dari 16 pesawat itu ada 2 kali bisa bolak-balik antara Lanut menuju ke titik di mana dropping bantuan dilakukan. Misalnya di Aceh Utara, di Gayo Luas, yang merupakan daerah pegunungan tengah Aceh, ke Takengon maupun ke Bener Meriah. Nah, jadi optimalisasi frekuensi penerbangan yang membawa bantuan ini terus didekarkan setiap hari. Kemarin ada sekitar 21 frekuensi penerbangan. Hari ini bertambah jadi 32. Dan kita harapkan memang cuaca terutama kawasan-kawasan pegunungan yang ada di wilayah tengah seperti di Gayo Luas, Aceh Tengah maupun Bener Meriah itu baik-baik saja hari ini, tidak ada kendala sehingga frekuensi penerbangan yang sudah disusun itu bisa terbang sesuai dengan rencana dan bisa membawa bantuan kepada warga. Artinya banyak atau besar frekuensi penerbangan, otomatis juga jumlah bantuan yang dibawa setiap hari juga akan terus bertambah. Baik. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan ini bisa menerobos ke titik-titik pengungsian atau para korban agar mereka bisa menerima bantuan ini secara cepat dan juga cepat dari posko di Lanut Sultan Iskandar Muda di Lintang. Baik, Mustajab, tadi di awal Anda menyebutkan bahwa bantuan ini akan diprioritaskan atau difokuskan di wilayah-wilayah pedalaman. Namun titiknya apakah dropping areanya ini juga termasuk di dapur umum? Kita mengingat ini makanan juga urgent begitu untuk segera didistribusikan kepada para korban bencana di sana. Nah, pergerakan dropping ini titik-titiknya sudah diatur oleh tim BNPB di sini dan juga di posko terpadu yang ada di Lanut ini. Jadwalnya sudah tersusun, misalnya di Gayo Luas mereka ngedrop di desa atau di kecamatan mana saja. Nah, harapannya memang seperti harapan gubernur bahwa kecil maupun camat di sejumlah daerah 18 kabupaten kota yang terdampak ini, mereka bisa bergerak aktif. Artinya bantuan ini diinginkan atau diharapkan bisa secara merata itu dibagikan kepada para korban. Nah, apakah barang-barang ini langsung menuju ke korban atau di dropping kemudian diorganisasi dengan baik oleh kepala desa di sana, itu yang menjadi harapan atau keinginan supaya memang masyarakat semua mendapatkan bantuan secara merata, baik itu melalui dapur-dapur umum atau warga yang mengambil sendiri bantuan ketika dropping atau bantuan itu di-drop oleh lewat udara atau juga melalui darat atau laut, di mana semua barang itu sudah terorganisir, sudah dicatat dengan baik titik-titiknya, sehingga petugas yang ada di sana itu juga bisa menjaga atau mendistribusikan barang itu sesuai dengan yang sudah direncanakan agar merata. Apakah itu di dapur umum atau di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan diambil sendiri oleh para korban, itu yang sudah diatur seperti itu, Nita. Baik, kita harapkan bantuan yang sudah tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda dapat terkirim atau diberikan secara merata dan dimanfaatkan oleh para korban. Terima kasih Mustajab dan juru kamera Sudirja melaporkan langsung dari Aceh.